Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan berbagi kembali dengan saudara-saudara, yaitu bagaimana cara merawat, mengolah, serta menghasilkan pupuk kompos yang baik, dan pada akhirnya dari hasil cucian pupuk kompos ini bisa kita memanfaatkan air cuciannya, yaitu menjadi pupuk organik cair atau VOC. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah air cucian beras. Jadi air bekas cucian beras ini sangat bermanfaat. Kita campur dengan IM4 pertanian. Ya, kita taburkan, kucurkan secukupnya, lalu kita aduk. Saudara-saudaraku yang budiman, tentang apa manfaat serta kandungan yang terdapat pada air bekas cucian beras ini banyak dibuktikan oleh para ahlinya. Silahkan disimak pada teks yang terdapat pada video ini. Nah, ini adalah presentase zat-zat yang terkandung di dalam air cucian beras. Dengan demikian, peran dan fungsi air cucian beras dalam pengomposan terutama maka berfungsi sebagai bioster, karena larutan air cucian beras ini di dalamnya berisi tentang mikroorganisme pendegradasi atau pengurai yang berguna untuk menguraikan limbah-limbah organik sehingga mempercepat proses pengomposan. Untuk meningkatkan efektivitas serta manfaat yang terkandung di dalam air cucian beras ini, kita harus memfermentasinya beberapa malam, yaitu dengan mencampurkannya dengan dedak serta gula. Manfaatnya adalah sebagai molase yang bisa dicampurkan dengan EM4 karena berfungsi sebagai aktivator dari EM4 yang masih masa dormansi atau tertidur. Nah, setelah dicampurkan dengan EM4, maka kandungan EM4 bisa berfungsi secara sempurna sebagai zat pengurai pengomposan. Nah, ini adalah model media tempat pengomposan yang saya gunakan. Bagi Anda yang memerlukan informasi lebih lengkap lagi, silahkan tonton bagaimana cara membuat media tempat pengomposan yang baik dan benar pada video-video saya sebelumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tempat pupuk kompos yang saya buat. Nah, daun-daunnya tentunya saya variasikan. Jadi ada daun-daun yang mengandung unsur N, ada yang daun yang mengandung unsur P tinggi dan mengandung K tinggi. Untuk mengetahui hasil pupuk kompos yang kita buat ini apakah berhasil atau tidak, maka kita dapat mengontrolnya dengan cara kita memasukkan tangan ke ruangan ini atau memegang bagian tanah yang terdapat dalam kompos ini. Maka jika suhunya panas, maka itu artinya terlalu basah, maka perlu tutupnya dibuka. Jika terlalu dingin, maka sebaliknya harus kita siram dengan air supaya menjadi panas. Nah, panas berarti bakteri itu sedang hidup. Jika dingin artinya bakteri itu malah dalam keadaan tidur. Jika dalam keadaan tidur, maka perlu kita bangunkan, perlu kita hidupkan, yaitu dengan cara menyiramkan dengan air cucian beras, diantaranya yang sudah difermentasi dengan molase. Nah, nanti kita cek kembali hasilnya. Kita masukkan tangan ke ruangan ini atau kita pegang. Jika hangat, dalam keadaan hangat seperti hangatnya suhu tubuh manusia normal, maka itu artinya pupuk yang kita buat ini berhasil. Nah, saudara-saudara, ini adalah proses penumpukan kembali tempat kompos ini saya buat. Nah, dengan cara menimbun kembali dengan daun-daun yang sudah
kering, kemudian dicampur dengan daun-daun yang hijau. Tentunya semakin lengkap berbagai ragam daun dimasukkan ke sini, maka hasil pengomposan akan semakin baik. Dan yang terakhir, di lapisan teratas kita timbun dengan tanah yang tentunya tanah yang memiliki kriteria subur. Tanah yang subur dan baik diantaranya bisa kita dapatkan di sekitar pohon-pohon bambu. Biasanya di bawah pohon bambu itu ada tumpukan daun-daun bambu yang sudah lapuk. Kita coba singkirkan daun itu, lalu kita ambil dan kita gali tanahnya kurang lebih 10 cm dari tumpukan daun-daun itu, maka itu adalah tempat bakteri yang sangat kuat, dan jika dicampurkan dalam proses pengomposan ini tentu hasilnya akan sangat baik. Nah, jadi lapisan teratas ini kita timbun dengan tanah, ketebalannya cukup 10 cm saja, dan tanah yang tentunya sudah dicampur dengan kohe, baik itu kohe sapi maupun kohe ayam. Nah, saya pergunakan kohe ayam karena cukup tersedia. Nah, ini adalah hasil ganda dari pembuatan pupuk kompos ini. Nah, ini di bawahnya ada tampungan berupa wadah, yaitu tempat menampung percikan atau tetesan air hasil dari siraman pupuk kompos ini. Nah, hasil siraman ini jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap sepele. Ini merupakan pupuk organik cair yang ketika kita gunakan di tanah akan menjadi hasilnya pembenah tanah. Kita siramkan ke daun dan pohon, hasilnya akan menjadikan pohon menjadi subur dan berbuah lebat. Nah, saudara-saudara, saya lakukan ini berulang-ulang. Ketika sudah tertampung airnya, maka saya ambil dan masukkan ke dalam jerigen, lalu kita manfaatkan sebagai POC atau pupuk organik cair yang fungsinya sudah barang tentu bisa menjadi pembenah tanah atau sekaligus sebagai penyubur tanaman kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di channel pada video di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.